Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan sehingga pada hari ini kalian bisa mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik. Ada yang berbeda dengan sistem pembelajaran kali ini, di mana biasanya Ibu hanya memberikan file berupa PowerPoint ataupun PDF, akan tetapi kali ini Ibu akan memberikan sebuah link yang berisi video tentang rekaman suara Ibu dan juga sedikit penjelasan mengenai materi-materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, materi yang akan kita bahas ini adalah materi terakhir dari bab pertama, yaitu tentang pokok persoalan sosiologi, di mana hal ini akan membahas mengenai manfaat-manfaat apa yang dimiliki oleh sosiologi bagi kehidupan masyarakat. Nah, pada umumnya, manfaat sosiologi ini terbagi ke dalam 4 poin. Pertama adalah sosiologi sebagai manfaat sosiologi terbagi ke dalam 5 Manfaat sosiologi terbagi ke dalam 4 poin. Pertama adalah sosiologi sebagai pemecah masalah, kedua sosiologi sebagai perencanaan sosial, ketiga sosiologi dalam penelitian, dan yang keempat adalah sosiologi dalam pembangunan. Nah, keempat poin tadi akan Ibu bahas satu persatu. Kita akan mengawalinya dengan sosiologi sebagai pemecah masalah sosial. Ketika kita berbicara mengenai masalah sosial, berarti ada suatu kondisi di mana masyarakatnya itu mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang akhirnya merusak, hal-hal yang akhirnya membuat mereka merasa tidak nyaman berada di suatu wilayah atau lingkungan. Nah, di sini sosiologi sebagai pemecah masalah sosial ini berarti bahwa terjadi suatu keadaan di mana harapan tidak sesuai dengan kenyataan yang diinginkan, atau istilahnya adalah desolen dan juga dasen. Ibu contohkan ketika pemerintah memiliki harapan terhadap rakyatnya bahwa rakyatnya tersebut harus mengikuti protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Akan tetapi, pada kenyataan yang ada, masyarakat yang ada di Indonesia tidak mengikuti apa yang menjadi anjuran pemerintah tersebut. Otomatis, hal tersebut menjadi suatu masalah ketika apa yang diinginkan oleh pemerintah tidak sesuai dengan harapan yang terjadi di masyarakat. Setelah kriteria utama ada sumber masalah sosial, cuma di sini nggak kelihatan ya. Nah, sumber masalah sosial terbagi ke dalam dua. Yang pertama adalah masalah sosial langsung dan yang kedua adalah masalah sosial tidak langsung. Masalah sosial langsung ini dimaksudkan bahwa terjadi suatu permasalahan yang dampak atau efeknya terasa saat itu juga. Contohnya ketika kita berkonflik dengan teman. Nah, otomatis ketika kita mengalami pertengkaran dengan teman, maka kita akan merasa perubahan pada perilaku teman kita tersebut. Karena apa? Kita pun merasa enggan untuk bertemu dengan dia, enggan bertegur sapa dengan si teman kita tersebut, ataupun hal-hal yang akan membuat kita berinteraksi dengan teman tersebut. Karena apa? Karena kita tengah mengalami yang namanya masalah dengan orang tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah masalah sosial tidak langsung, berarti kebalikan dari masalah sosial langsung. Biasanya ini dicirikan dalam segi pembangunan. Contohnya, ketika pemerintah Indonesia berharap melakukan pembangunan di wilayah-wilayah terpencil. Nah, efeknya nanti akan terasa pada beberapa tahun yang akan datang. Apakah pembangunan tersebut berguna bagi masyarakat atau tidak? Nah, terus di sini ada poin yang dibulat tentang bencana. Mungkin di sini benak kalian bertanya-tanya, memang bencana itu termasuk ke dalam permasalahan sosial? Jawabannya adalah tidak. Akan tetapi dampak dari bencana itulah yang akan yang akan menghasilkan suatu masalah sosial. Contohnya ketika terjadi bencana tsunami, bencana banjir ataupun bencana gunung berapi. Nah, ketiga bencana ini akan menghasilkan atau memberikan dampak yang sangat nyata bagi masyarakatnya. Contohnya orang-orang akan kehilangan pekerjaan, orang-orang akan kehilangan tempat tinggal, orang-orang akan kehilangan harta bendanya. Nah, kemudian ada pihak-pihak yang menentukan suatu kepincangan adalah masalah sosial. Jadi kita itu tengah berbicara tentang orang yang memiliki kuasa, yang memiliki memiliki hak untuk menentukan bahwa suatu fenomena yang terjadi di masyarakat termasuk ke dalam masalah sosial. Nah, biasanya pihak-pihak tersebut termasuk ke dalam golongan kecil. Karena apa? Karena hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengemukakan suatu fenomena tersebut termasuk ke dalam masalah sosial atau tidak. Contohnya ketika di lingkungan kalian, pasti ketika terjadi suatu fenomena yang tidak biasa, kalian pasti akan mengadukannya kepada RT ataupun RW
atau tokoh-tokoh masyarakat yang dipercaya. Nah, hal tersebutlah yang akhirnya memunculkan bahwa permasalahan sosial harus diselesaikan oleh orang-orang tertentu saja. Nah, mungkin di sini bertanya, memangnya tidak bisa melibatkan orang banyak? Bukannya dengan menyatukan seluruh pendapat orang-orang kita akan mendapatkan hasil yang baik. Nah, hal ini sangat sulit untuk kita realisasikan. Kenapa demikian? Karena jika mengandalkan pendapat setiap orang, maka dibutuhkan waktu yang sangat lama atau menyebabkan suatu keadaan yang tidak efisien. Kalian bayangkan saja ketika satu RW terdiri dari 3 RT. Nah, 3 RT tersebut terdiri dari tiap RT-nya itu 50 kepala keluarga. Nah, dari 50 kepala keluarga terdiri dari 4 orang anggota keluarga. Jadi ada berapa orang yang kiranya akan kita persatukan pemikiran mereka sehingga mendapatkan suatu keputusan yang memberikan suatu gambaran tentang permasalahan sosial. Pasti hal tersebut akan sangat rumit dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan lagi permasalahannya adalah setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda. Adapun mereka menyampaikan apa yang ingin mereka katakan, dan orang lain pun akan akan mengatakan apa yang akan mereka katakan. Akhir dari sosiologi sebagai pemecah masalah sosial adalah masalah sosial nyata dan tidak. Nah, atau masalah sosial nyata itu disebut sebagai manifest social problem dan masalah sosial tidak nyata disebut sebagai latent social problem. Yang dimaksud dengan manifest social problem adalah suatu ketidaksesuaian tindakan dan nilai serta norma di mana timbul akibat terjadi kepincangan dalam masyarakat. Nah, mereka biasanya tidak menyukai tindakan-tindakan yang menyimpang. Nah, kemudian yang latent social problem ini lebih pada ketidaksesuaian tindakan dan nilai serta norma, akan tetapi hal tersebut tidak dianggap sebagai masalah dalam masyarakatnya. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki kuasa untuk mempermasalahkan hal tersebut. Kalau contoh dari manifest social problem, ketika kita berada di lampu merah, kemudian kita melihat orang yang melanggar lampu lintas tersebut, otomatis kita akan menunjukkan rasa marah kita saat itu juga. Entah itu kita bisa mengejar orang tersebut atau kita hanya memakinya. Nah, akan tetapi kalau misalkan latent social problem, ini adalah suatu kemarahan yang tersembunyi. Orang-orang ingin memprotes, akan tetapi mereka tidak memiliki kekuasaan untuk bisa memprotesnya. Contohnya, ketika terjadi suatu pembangunan, kemudian pembangunan tersebut tidak berjalan dengan sangat baik, otomatis orang-orang yang berada di wilayah pembangunan tersebut akan protes, akan tetapi sangat sulit untuk merealisasikannya. Nah, kemudian bisa kalian lihat ada beberapa contoh dari masalah sosial, diantaranya adalah kemiskinan, kejahatan, disorganisasi keluarga, dan juga peperangan. Nah, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak bisa memelihara dirinya sendiri. Dia tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam suatu masyarakat. Nah, kalau misalkan menurut masyarakat modern, kemiskinan adalah suatu keadaan di mana mereka tidak memiliki harta benda. Nah, kemudian yang kejahatan adalah suatu hal yang dipelajari melalui pergaulan. Apabila kita bergaul dengan orang yang salah, tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan berperilaku sama dengan orang tersebut. Nah, biasanya kejahatan juga dipicu oleh perilaku kita yang konsumtif. Kita menginginkan sesuatu, akan tetapi kita tidak bisa mendapatkannya. Nah, kemudian setelah kejahatan ada disorganisasi keluarga. Disorganisasi keluarga terjadi karena salah satu anggota keluarga tidak bisa melaksanakan perannya. Contohnya, ketika seorang ayah tidak lagi bekerja, otomatis hal tersebut akan menimbulkan suatu permasalahan. Salah satunya adalah banyaknya tuntutan perceraian di pengadilan. Karena apa? Karena mereka merasa bahwa mereka tidak bisa dipenuhi lagi kebutuhannya oleh si ayah tersebut. Dan yang terakhir adalah peperangan. Peperangan ini adalah bentuk pertahanan antar kelompok yang biasanya diakhiri dengan akomodasi. Mereka bertengkar, mereka bertarung, akan tetapi pada akhirnya mereka akan berdamai. Akomodasi ini adalah suatu bentuk perdamaian. Sosiologi sebagai pemecah masalah sosial, selanjutnya kita
sosiologi sebagai perencanaan sosial. Kalau misalkan kita berbicara soal rencana atau perencanaan, Ibu yakin kalian di sini pasti memiliki segudang rencana yang ingin dicapai. Entah itu rencana hari ini, rencana esok hari, lusa, minggu depan, atau mungkin beberapa tahun yang akan datang. Entah itu rencana setelah sekolah kalian akan melanjutkan ke perguruan tinggi, kalian akan bekerja, atau bahkan kalian akan menikah. Ibu yakin kalian sudah menyusunnya dari jauh-jauh hari. Nah, di sini sosiologi sebagai perencanaan sosial pun tidak ada bedanya dengan hal-hal yang coba kalian rencanakan saat ini. Biasanya perencanaan itu selalu berorientasi pada masa depan atau berorientasinya jangka panjang. Hal apa sih yang akan ingin kita capai dalam beberapa tahun kemudian? Kemudian apa yang harus kita lakukan dan bagaimana cara kita mengembangkannya dan untuk apa kita melakukan perencanaan ini. Nah, contohnya seperti ini. Apabila melihat pada poin berorientasi jangka panjang, Ibu contohkan ketika Indonesia menginginkan menjadi negara maju. Menjadi negara maju adalah orientasi jangka panjang dari Indonesia. Kemudian setelah Indonesia memiliki orientasi seperti itu, apa yang akan dilakukan? Yang akan dilakukan kedua kalinya adalah imajinasi sosial. Berarti si Indonesia ini harus membayangkan, atau pemerintah itu harus membayangkan bagaimana nih caranya agar menjadi negara yang maju. Oh, melihat dari Cina yang pendidikannya sangat bagus, berarti Indonesia pun harus memiliki pendidikan yang bagus. Terus juga dari segi kesehatan pun harus bagus. Kemudian dari kependudukan pun harus bisa terkendali. Nah, hal tersebut dibayangkan terlebih dahulu. Nah, setelah dibayangkan, nanti ada proses pengembangan. Nah, proses pengembangannya ada suatu realisasi dari apa yang kita imajinasikan terlebih dahulu. Nah, gunanya untuk apa kita mengimajinasi, kemudian kita mengembangkan agar kita tidak mengalami yang namanya ketertinggalan atau ketimpangan. Meskipun nih Indonesia tidak jadi sebagai negara maju, akan tetapi Indonesia kan sudah memiliki rencana sebagai negara maju. Kemudian dia merealisasikannya dengan perbaikan kesehatan, perbaikan pendidikan, perbaikan kependudukan, dan lain sebagainya. Meskipun dia tidak mencapai plan A-nya, akan tetapi karena dia memiliki rencana, pasti ada plan B yang akan dia hadapi. Seperti itu. Atau kalau mungkin Indonesia nggak jadi negara maju, tidak apa, yang penting kesehatannya sekarang sudah membaik, kemudian juga sektor ekonominya membaik, kemudian sektor pendidikannya pun ikut membaik pula. Kemudian sosiologi dalam penelitian. Ini Bu ada kesalahan penulisan, seharusnya penelitian bukan pengetahuan. Yang dimaksud dengan sosiologi dalam penelitian adalah suatu upaya untuk mengungkapkan kebenaran sebagai hasrat ingin mengetahui kondisi yang dihadapinya. Nah, biasanya para sosiolog selalu melakukan penelitian-penelitian untuk menjawab segala hal yang terjadi di masyarakat. Entah itu pertanyaan dari benaknya sendiri atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah mendarah daging di masyarakat. Nah, apa sih gunanya dari penelitian ini khususnya dalam segi sosiologi? Pertama adalah untuk menjernihkan omong kosong intelektual. Nah, omong kosong intelektual ini adalah menjernihkan atau meluruskan hoax, informasi-informasi palsu. Kemudian ada mengubur kebohongan. Hal-hal yang sudah menjadi konstruk sosial sejak zaman dahulu akan dikupas oleh para sosiolog. Misalkan, ketika orang-orang menganggap bahwa si orang yang berkulit putih adalah orang yang superior, sementara orang yang berkulit hitam adalah orang yang terbelakang. Nah, hal tersebut akan diperbaiki oleh para sosiolog karena mereka akan melakukan penelitian. Benarkah orang yang berkulit putih tersebut adalah orang yang superior? Sebaliknya, orang yang kulit hitam bersifat terbelakang. Nah, kemudian ada pada poin menggantikan tahayul menjadi pengetahuan hal-hal mistis atau hal-hal yang
sulit difikirkan oleh nalar dirubah oleh para sosiolog tadi untuk apa menjadi suatu pengetahuan utamanya tentang perilaku manusia. Contohnya, di daerah Jawa, ada suatu tahayul yang mengatakan bahwa setiap orang kaya itu tuyul. Memiliki tuyul. Kalian jangan tertawa. Ibu sebut tuyul ya. Jadi tuyul bocah kecil botak yang lari-lari ngambil uang kayak gitu. Nah, biasanya orang-orang kaya tersebut di daerah Jawa katanya mereka itu memelihara tuyul. Nah, akan tetapi sama orang-orang sosiolog dibantahkan hal tersebut karena apa? Kenapa masyarakat bisa mengemukakan pendapat tersebut? Karena adanya kecemburuan dalam diri mereka. Jadi mereka menciptakan suatu keadaan yang sebenarnya tidak. Terakhir adalah sosiologi bagi pembangunan. Nah, pembangunan adalah suatu proses perubahan yang dilakukan berdasarkan perencanaan atau ada hal-hal yang ingin dicapai tapi harus mulai perencanaan terlebih dahulu. Nah, biasanya sosiolog berperan melancarkan pembangunan dan pembangunan tersebut harus memerlukan data yang sangat lengkap. Untuk apa pembangunan memerlukan data? Agar kita bisa melihat siapa yang akan diuntungkan dari pembangunan tersebut. Kemudian siapa saja yang akan dirugikan dan apa dampak dari pembangunan tersebut. Kemudian di sini ada poin sosiolog berperan yang melancarkan pembangunan. Emang apa sih peran dari sosiolog ini? Ibu akan ceritakan sebuah kisah. Jadi ini adalah cerita dari dosen ibu. Dia itu diundang ke Malaysia oleh pemerintah sana. Nah, dikatakan dosen ibu itu mendapatkan suatu tugas yang tidak terduga dengan bayaran yang sangat fantastis. Akan tetapi karena titel dia sebagai sosiolog, nah dia bersedia melaksanakan tugas tersebut karena masih ada dalam ranahnya. Nah, tugasnya adalah dia diam di suatu jalan selama 7 hari berturut-turut. Kemudian dia itu hanya sekedar menghitung berapa orang sih yang lewat di jalan tersebut, apakah banyak, apakah sedikit. Nah, setelah seminggu melakukan kegiatan yang sama, pastikan si dosen ibu tersebut mendapatkan hasil. Nah, hasilnya nanti akan disetorkan pada pihak pemerintah sana. Nah, untuk apa sih hasil dari penghitungan masyarakat yang eh, bolak-balik kemudian dihitung oleh dosen ibu? Nah, rupa-rupanya pemerintah Indonesia itu bermaksud untuk membangun halte bis atau halte kendaraan umum. Karena apa? Agar wilayahnya tersebut bisa tepat guna. Jadi misalkan mereka mau membuat halte nih, otomatis mereka itu tidak akan membuat sembarangan, akan tetapi dia akan membuat halte di wilayah yang sering dikunjungi oleh orang banyak, sehingga tidak seperti mungkin di Indonesia ya, kita lihat bahwa halte tersebut tidak tepat guna, tidak digunakan oleh masyarakatnya, justru digunakan oleh para pedagang-pedagang, atau bahkan haltenya tersebut terbengkalai dan tidak terurus. Seperti itu adalah sosiologi bagi pembangunan.